Dan apa yang terjadi 16 tahun kemudian, anak saya ini betul-betul kuliah ke luar negeri. Nah, jadi artinya di sini saya merasakan bahwa omongan yang spontan dari lubuk hati yang paling dalam itu sebetulnya itu doa atau harapan, karena mengandung harapan. Ya, selamat sore pembaca Tugu Malang ID, media online partner resmi Kumparan. Ya, bersama saya sudah ada tokoh spesial, Pak Surya Burhanuddin. Ini kita ada di salah satu perumahan di Malang. Bersama saya ada Pak Surya Burhanuddin. Kita akan bincang santai dalam rubrik tokoh menjawab. Nah, jadi dalam buku ini disebutkan Pak Surya Burhanuddin itu adalah inspirator, motivator, dan fasilitator ratusan anak Indonesia kuliah di Universitas Negeri Malaysia. Nama bukunya Para Pemburu Masa Depan. Nah, karena buku ini juga, buku ini sudah dibahas oleh jurnalis senior Kik Endi dan oleh juga Najwa Shihab. Nah, Pak, sebenarnya ini Pak, mungkin bisa dijelaskan sih Pak, sebenarnya Pak Surya itu siapa dan apa Pak sehingga terlahirlah buku Para Pemburu Masa Depan ini. Ini kurang lebih kayak buku Laskar Pelangi kalau saya lihat jadi covernya Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak Surya itu seperti apa yang sudah Pak Surya lakukan sehingga terjadilah buku memoir ini. Oke. Saya bukan siapa-siapa. Saya adalah sosok yang lahir tanggal 29 Maret 1950. Kurang lebih, alhamdulillah, saya sudah masuk usia 70 tahun. Selama 70 tahun berkehidupan itu, saya bekerja di PT Pupuk Sriwijaya pada tahun 74, dan alhamdulillah sempat 32 tahun bekerja sampai dengan masa pensiun di tahun 2006. 14 tahun yang lalu. Alhamdulillah saya 32 tahun bekerja. 32 tahun berada di PT Pupuk Sriwijaya itu, Mas Irham, itu telah memberikan saya terlalu banyak kesempatan di dalam berkehidupan, yaitu di situ saya pada waktu masuk Pusri itu di usia 24, sehingga saya merasa 32 tahun di Pusri itu 32 tahun berada di universitas. Saya belajar selama 32 tahun, yaitu belajar bagaimana bekerja baik, bagaimana memimpin satu bidang kegiatan, sehingga saya mendapat banyak sekali pengetahuan tentang bagaimana bekerja di dalam berbagai bidang, bagaimana berhubungan baik dengan sesama dan berbagi kepada sesama, baik itu lintas karyawan, lintas departemen, lintas institusi, sampai juga lintas pulau, sampai ke lintas negara. Nah, alhamdulillah selama bekerja 32 tahun itu, saya di 1 tahun memimpin proyek Pusri atau proyek sarana distribusi Pusri itu di Padang setahun, di Medan setahun, di Sulawesi saya 5 tahun. Terus saya di Banyuwangi 5 tahun, di Palembang 12 tahun. Dengan kesempatan berada di berbagai tempat itu, ternyata memberikan pengetahuan dan kapasitas ya, sehingga waktu demi waktu menambah peningkatan nilai diri. Nah, dan alhamdulillah juga Pusri di samping sudah membawa saya ke berbagai daerah di Indonesia, Pusri juga ternyata alhamdulillah memberi kesempatan sama saya menginjak beberapa negara.
Alhamdulillah saya pernah bertugas di benua Asia, di beberapa negara, di benua Australia, di benua Eropa, di benua Amerika, dan terakhir di tahun 2004 saya tugas di Marrakesh, yaitu Maroko, benua Afrika. Jadi 5 benua yang ada di dunia alhamdulillah sudah saya jalani, semua berkat Pusri. Nah, dari situ saya memperoleh banyak ilmu pengetahuan, banyak mendapatkan pengalaman. Nah, antara lain pengalaman yang sangat menarik yang akhirnya membawa saya ke dalam cerita di buku itu adalah pada tahun 1980 ketika saya memimpin proyek pembangunan unit pengantongan pupuk Pusri di Makassar, atau waktu itu masih Ujung Pandang. Saya dibantu oleh konsultan dari Bank Dunia, yaitu orang Kanada, yaitu namanya Lance Berry-Jones. Nah, dia seumur dengan saya, dan saya kagum dengan orang yang seumur saya kok bisa dari Vancouver, Kanada bekerja ke Makassar. Lalu bagaimana mungkin saya bisa bekerja ke Kanada? Nah, dari suasana itu membuat saya tertarik dengan orang-orang atau orang yang punya pengetahuan internasional. Nah, sehingga pada satu saat saya makan di rumah dengan mengundang konsultan Kanada ini makan bersama saya. Dari hasil ngobrol-ngobrol itu tidak sengaja saya mengucapkan satu kata atau kalimat kepada anak saya yang berumur 2 tahun. Anak saya usia 2 tahun saat itu, Reza Amelia, anak saya yang tertua. Saya bilang, "Nak, nanti kamu kalau besar sekolah di luar negeri ya, supaya pinter seperti Om ini." Itu umur 2 tahun? 2 tahun baru. Anak pertama? Anak pertama. Lalu istri saya menanggapi, "Lo anak masih kecil kok diomongkan seperti itu." Nah, itu teringat peristiwa itu. Dan apa yang terjadi 16 tahun kemudian, anak saya ini betul-betul kuliah ke luar negeri. Nah, jadi artinya di sini saya merasakan bahwa omongan yang spontan dari lubuk hati yang paling dalam itu sebetulnya itu doa atau harapan, karena mengandung harapan. Ya, siap. Nah, jadi singkat cerita, di umur 18 anak saya yang tertua ini diterima di Universitas Waikato University di New Zealand dan di Universitas Kebangsaan Malaysia. Jadi akhirnya kita berunding dan kita putuskan untuk memilih Universitas Kebangsaan Malaysia. Maka di umur 18 anak sulung saya itu kuliahlah ke Universitas Kebangsaan Malaysia. Dan alhamdulillah dia tamat sesuai waktunya. Dan pada saat dia baru 2 tahun kuliah, adiknya pun terinspirasi untuk mengikuti kakaknya. Masuk juga di Universitas Negeri juga di Malaysia, di Universitas Utara Malaysia. Dan yang ketiga, 3 tahun setelah yang kedua, diterima lagi di Universiti Teknologi Mahara Malaysia. Jadi 3 anak, tiga kuliah di Universitas Negeri di Malaysia. Nah, tetapi ada peristiwa yang menarik pada waktu anak pertama kuliah. Saya tahu sesuai dengan prospektus itu bahwasanya biaya kuliah kita umpamakan Rp1.000. Maka saya sudah siapkan dana Rp1.000 di kantong untuk saya bayarkan. Pada waktu saya datang untuk membayarkan uang kuliah, ternyata kwitansi yang keluar Rp100. Saya tanya, kekurangannya kapan saya bayar? Ternyata dijawab oleh petugas keuangannya itu, Bapak bayar sebesar Rp100 ini gitu. Oke, saya bayar. Tapi bertanya, bagaimana mungkin biaya kuliah misalkan Rp1.000 kok hanya bayar 100? Nah, ternyata dari situlah saya baru tahu bahwa anak saya mendapat subsidi dari pemerintah Malaysia melalui Universitas Kebangsaan Malaysia sebesar 90%.
Siap. Ya, jadi saya tidak minta, tapi saya mendapatkan. Itu Pak Siram. Nah, itu nanti kaitannya panjang terkait fasilitator ratusan anak Indonesia kuliah di Malaysia. Nah, itu gimana Pak? Setelah anak lulus, lalu sampai sekarang kalau saya dengar ada 700 yang mendapat fasilitas, yang difasilitasi Pak Burhanuddin untuk kuliah di Malaysia. Ya. Jadi anak saya kedua mengalami hal yang sama. Akhirnya begitu juga anak yang ketiga. Artinya saya menemukan adanya satu kemudahan dan keringanan untuk kuliah di universitas negeri di sana, padahal fasilitas mereka adalah fasilitas internasional. Nah, jadi maka di dalam buku itu saya bercerita bahwa masa depan anak itu, tentu kita sebagai orang tua memimpikan anak kita nanti hidupnya lezat, ya toh. Nah, sesuatu yang lezat itu saya umpamakan dengan durian. Jadi artinya kewajiban saya sebagai orang tua itu bagaimana mempersiapkan 3 durian atau jalan menuju masa depan yang saya umpamakan durian. Nah, dan kita tahu durian kita dapatkan dalam hutan. Nah, untuk mencapai durian di hutan itu kita akan ketemu harimau, ketemu ular dan sebagainya. Artinya ketemu tantangan. Jadi kita orang tua ini bagaimana berjuang untuk anak sekolah dengan berbagai upaya. Sekarang saya perlu 3 durian. Ketika saya masuk hutan tadi, saya ternyata tidak menemukan 3 durian. Saya menemukan kebun durian. Nah, disitulah saya kemudian terpikir, saya menemukan peluang yang luas untuk anak-anak lain. Anak saya sudah menikmati. Nah, lalu timbul pemikiran, kenapa saya tidak berbagi ke orang lain untuk menikmati kemudahan-kemudahan ini? Nah, itulah timbul pemikiran untuk mengajak anak orang lain. Maka memang sejak anak saya kuliah di Malaysia, saya sudah berorasi atau sosialisasi ke sekolah-sekolah di Palembang. Waktu itu saya di Palembang, menceritakan seperti apa Malaysia, seperti apa kemudahan yang diberikan oleh universitas negeri. Nah, jadi keinginan untuk membantu orang lain mendapatkan fasilitas ini itu tinggi sekali. Karena orang lain kan tidak tahu. Karena memang tidak diumumkan, tidak diberitakan. Jadi kalau ini pun kita diam-diam ya tidak apa-apa juga. Nah, jadi saya ingin orang lain menikmati ini. Maka saya omongkanlah kepada anak saya pada waktu itu, yaitu melalui jarak jauh. Papa lihat ada kemungkinan bagus nih untuk orang lain menikmati durian yang Papa temukan kebunnya, yaitu banyak peluang-peluang yang sama yang bisa dinikmati. Nah, jadi saya minta persetujuan ke anak saya. Ternyata di luar dugaan anak saya jawabannya cuma satu, no. Kenapa Pak? Tidak setuju. Saya kaget gitu kan. Lalu anak saya jawab, Pak, kami tahu Papa kalau sudah punya mau akan all out. Sementara kita tahu durian itu berduri, Pak. Pertanyaan kita, siapkah Papa berdarah-darah? Wah, saya kaget juga. Anak saya mengingatkan seperti itu. Membantu orang lain tidak mudah, ya dah. Oke, kalau itu saya pikirkan. Seminggu saya berpikir bahwa ini betul juga ini, ya dah. Tapi kok saya masih berkeras ingin, ya dah. Setelah saya pikir-pikir, saya cobalah sampai berapa kuatnya. Nah, terus saya kontak lagi anak saya. Kelihatannya Papa tetap mau jalan nih. Gimana? Bagaimana menurut anak-anak? Apa jawaban dia? Yes, kami setuju. Tapi tolong Papa catat, kami pernah mengingatkan bahwa durian itu berduri dan itu bisa menyebabkan Papa berdarah-darah. Kami akan dukung. Bagaimanapun keinginan Papa yang begini bagus, kami dukung. Tapi tolong catat, kami pernah mengingatkan. Nah, sejak itulah mulai
saya membantu kiri kanan, mau informasikan adanya peluang kuliah ke luar negeri, ya dah, dan mengalirlah 1 pelajar, 2 pelajar, 5 pelajar, nggak terasa 24 tahun sudah berjalan, 700-an lebih, itu yang teringat, yang nggak teringat atau yang nggak terikot juga barangkali lebih banyak dari itu. Karena apa? Karena pelajar-pelajar yang kebetulan sudah kuliah ke sana, kerja di Malaysia, atau kerja di Thailand, atau kerja di negara lain, dia kemudian mengurus sendiri dengan dia sudah tahu, dia bawalah adiknya kuliah, dia biayai adiknya, dan itu menjadi multiplier, efek berganda. Siap. Nah, Pak Surya, tadi kan sempat bicara, itu kan anak-anak 700 itu yang seperti apa yang Pak Surya ini mungkin bisa jadi pemahaman, bukan memberi beasiswa Pak Surya, tapi memfasilitasi. Karena ada subsidi yang mungkin Pak Surya bantulah kalau ada kekurangan yang tidak tercover oleh subsidi itu. Tapi yang anak yang seperti apa yang dibantu oleh Pak Surya itu? Jadi mulailah saya bersosialisasi, meneruskan berita bagus ini kepada banyak pihak. Dan ternyata banyak yang tertarik, itu. Nah, di dalam yang tertarik tadi, mereka rata-rata memang ingin tertarik untuk kuliah ke luar negeri, dan ternyata biayanya itu terjangkau oleh mereka. Nah, maka berangkatlah mereka, misalkan 10 orang, mereka terjangkau berangkat. Nah, tapi ternyata di tahun atau di semester kedua, di tahun kedua, mereka mulai merasakan problem. Ya, ternyata dia anak tukang beca, ternyata dia anak yatim yang ibunya jualan di pasar. Gitu? Nah, saya temukan ada masalah apa, karena saya selalu 2-3 bulan saya datang ke sana, 2-3 bulan saya datang menemani mereka untuk diskusi. Nah, saya temukan yang kondisi-kondisi seperti itu. Nah, ya dalam kondisi seperti itu saya coba carikan jalan. Dan alhamdulillah ya, yang menghadapi hambatan-hambatan seperti itu pun teratasi. Ya, dari saya pun juga dibantu oleh banyak pihak. Ya, sehingga dari apa yang sudah berjalan 24 tahun ini, terdapatlah anak tukang becak dari Palembang, anak tukang becak dari Surabaya, anak kuli bangunan dari Palembang, anak kuli bangunan dari Sumatera Barat, anak tukang jahit di Sumatera Barat, banyak. Nah, tapi ada saja jalan untuk mengatasinya. Nah, jadi memang saya bermain-main di ranah yang berduri. Karena membantu orang, masa itu berduri, Pak? Kan pahala. Iya, betul, pahala. Tetapi kan untuk mendapatkan pahala itu kita harus mengeluarkan sesuatu. Ya, kan saya nggak punya di belakang pohon yang kalau dipetik jadi uang, pohon jadi uang. Tetap kan harus dicarikan. Ya, ternyata dia perlu laptop. Nah, laptop kan tidak bisa dijawab dengan doa saja, harus dengan implementasi bantuan. Ya, atau pernah juga pelajar satu lagi yang menarik, namanya Sherly Hanifarianti, anak seorang guru SD di Palembang. Pada waktu saya umumkan daftar semua siap, saya urus nah, saya urus ke Malaysia mendaftar itu kan pakai dana, Pak. Nah, itulah yang saya jalanin. Kan ke Malaysia itu daftar kan mesti naik pesawat. Betul. Nah, oke. Semua itu alhamdulillah bisa saya atasi. Terus diterima. Kemudian saya kasih tahu, Anda terima, siapkan uang kuliah untuk semester 1, siapkan untuk bawalah laptop. Itu kan standar ya. Ternyata satu pelajar tiba-tiba bersuara, "Om, kalau kita yang nggak punya uang ini gimana ya, Om ya? Kan sudah diterima, Om. Apakah kalau kita nggak punya uang nggak boleh sekolah ya, Om ya?" Loh, saya terkejut. Kan Om sudah beritahu biaya kuliahnya segini, lalu subsidi segini, kita harus bayar segini. Ya, apa kamu nggak beritahu ke ayah kamu? Enggak, Om. Karena ayah saya guru SD, Om. Nah, akibatnya apa? Saya menemukan kondisi seperti ini yang baru ketahuan pada saat-saat terakhir. Nah, sehingga saya tersudut untuk melakukan sesuatu. Itu yang berdarah-darah tadi. Siap. Nah, salah satu ceritanya yang ada di video di YouTube tentang Etri
Apa Pak judulnya? Ernovianti. RT Ernovianti. Aha. Judulnya apa Pak? Etri Ernovianti, anak supir angkot dari Palembang. Nah, itu kuliah di Malaysia. Nanti mungkin teman-teman karena keterbatasnya waktu kita mungkin bisa searching cerita tentang Etri Pak Surya ya. Nah, dari ini 24 tahun berkecimpung ini, apa Pak kebanggaan dan kepuasan batin yang didapat dari sini Pak? Oh iya, hidup akan lebih bermakna kalau kita mampu memberikan makna bagi kehidupan orang lain. Itu satu kunci. Ya toh? Kita boleh dikatakan boleh merasa berhasil kalau kita mampu membuat orang lain berhasil. Itu yang saya rasakan. Ya toh? Jadi kalau kita mampu membuat orang lain berhasil, itu saya rasakan saya berhasil. Kalau saya merasakan orang lain hidupnya bermakna, ya toh? Itu saya merasa hidup bermakna. Jadi artinya apa? Peranan saya sebetulnya hanya kecil saja. Bagaimana menggali potensi diri, ya toh, untuk menuju ke prestasi dan peningkatan nilai diri. Seperti yang Pak Irham sampaikan tadi, saya menemukan anak supir angkot di Palembang, lulus terbaik, ujian nasional se-Sumsel, tapi ingin kuliah, tapi tidak mampu. Nah, buat saya itu tantangan bagus. Kenapa? Terbaik. Berarti sudah seleksi kan? Seleksi alam bahwa dia lulus terbaik. Nah, saya coba urus ke Universitas Utara Malaysia dan dia diterima. Dan lulus, kemudian dia kuliah S1. Kita carikan lah bantuan kita carikan sehingga dia bisa terbiayai kuliah S1. Terus tamat, saya coba masukkan lagi S2, tamat. Masukkan lagi S3, tamat. Dan sekarang dia sudah jadi sarjana banking, master banking, doktor banking. Dan bekerja di salah satu perusahaan. Bekerja di salah satu bank terbesar di Indonesia. Nah, itu. Ini sangat menarik, meskipun umur beliau 70, tapi masih mau repot mengurusi kehidupan orang lain agar bermakna. Ini mungkin inspirasi kita sore ini, karena keterbatasannya waktu Pak Surya. Mungkin closing statement Pak Surya bagi teman-teman yang ingin sekolah, yang nggak punya, yang nggak mampu. Nah, itu kunci apa yang harus mereka punya? Kalau materi nggak punya, tapi mereka harus punya apa kalau materi nggak punya? Masa depan hanyalah milik orang-orang yang berani bermimpi akan masa depannya. Ya, jadi masa depan hanyalah milik orang-orang yang berani bermimpi. Bermimpi tidak bayar. Ya, nah, kenapa kita tidak memimpikan sesuatu yang tinggi? Nah, untuk itu galilah potensi diri. Jadi jangan terjebak kepada apa yang ada saat ini. Tapi jadikan diri kita itu mempunyai nilai. Misalkan tadi kita terbaik di sekolah, terbaik di provinsi, terbaik di keluarga. Sebab istilah tidak mampu itu sebetulnya tidak ada, Pak. Itu kita tidak mampu kalau sosok kita hanya sendiri. Tapi begitu kita dimiliki oleh keluarga, maka keluarga pun akan berupaya. Begitu kita ternyata menjadi sosok yang membanggakan satu kampung, maka orang kampung akan juga merasa memiliki kita untuk membantu. Jadi sebetulnya istilah tidak mampu itu tidak ada. Siap. Semua orang tuh pasti punya kemampuan. Tinggal kita juga harus memperlihatkan apa kehebatan kita. Sebagai contoh, ada anak kuli bangunan dari Sumatera Barat. Dia lulus S1. Begitu dia lulus S1, itu orang satu kampungnya bangga dan mengumpulkan uang untuk dia ambil S2 dan dia tamat S2. Jadi istilah nggak mampu itu sebetulnya tidak ada. Jadi jangan kita terjebak ke dalam kelemahan dan lupa bahwa kita itu punya kekuatan. Dan jangan terjebak kepada tantangan. Padahal peluang itu ada. Mari kita baca peluang dan mari kita baca atau kita hebatkan kekuatan yang ada di kita. Oke, terima kasih Pak Surya Burhanuddin. Itulah pembaca Tugu Malang ID yang bisa kita petik dari Pak Surya Burhanuddin. Bermimpilah karena mimpi itu tidak bayar, tapi mimpi harus disertai dengan kesungguhan. Itu dari kurang lebihnya mohon maaf. Selamat sore, sampai jumpa di acara selanjutnya. Terima kasih.